Bagaimana sikap saya jika istri saya mohon maaf selingkuh dengan sahabat saya sendiri? Az-zaniyatu waz-zani, laki-laki perempuan yang berzina, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuk 100 kali kalau belum nikah. Kalau sudah nikah, farjumuhumal battah, dimasukkan ke dalam tanah, dilempar batu sampai mati. Ini selingkuh dia dengan temanmu, maka kau panggil dia baik-baik, kasih tahu dia, kau kalau hidup zaman Nabi udah lempar pakai batu, udah mati kau dah. Kalau kau bisa menerima dia, taubat dia, terima dia baik. Tapi kalau kau tak bisa menerima dia dengan baik, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Emang main bola tepuk tangan. Jangan mulutmu berkata siap, tapi hatimu berkata tidak. Lain di bibir, lain di hati. Itu judul lagu. Selesai saya sholat Jumat, datang jamaah, Ustaz Somad, ya, istri saya selingkuh 2 tahun Pak Ustaz. Terus akhirnya ketahuan. Terus bisa kamu terima dia? Bisa Pak Ustaz. Siap kamu menerima apa adanya? Siap Pak Ustaz. Nah, jagalah. Kalau siap jaga. Jangan mulutmu mengatakan siap menerima tapi hatimu tidak. Akhirnya setiap melihat dia nampak wajah selingkuhannya. Aku Pak Ustaz memang udah siap, tapi pas melihat wajahnya mau kutusuk aja kepalanya. Gak bisa. Tidak ada laki-laki yang sanggup siap, karena laki-laki yang siap adalah laki-laki dayus. Dayus cemburu. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga itu ya Rasulullah? Dayus. Siapa dayus? La yararu ala maharimihi, tak ada rasa cemburunya. Tak ada rasa cemburu. Bininya dibawa orang, cuek aja deh. Tadi kulihat istrimu dibawa orang nonton. Udah biasa. Ini dayus sih. Dayus tak mencium bau surga. Tapi jangan pula terlalu cemburu. Sampai istri beli kangkung pun gak bisa. Nanti kenapa gak beli kangkung? Suamiku curiga sama tukang jual kangkung. Ini itu namanya posesif. Dan lalu cemburu. Lagi-lagi ummatan wasata. Jangan terlalu cemburu posesif, jangan pula sampai tak ada rasa cemburu dayus. Siapa namanya? Dayus posesif. Hai perempuan, tidak ada laki-laki yang bisa menerima perempuan yang berselingkuh. Kalaupun ada, dia akan balas dengan perselingkuhan yang lain. Karena tabiat laki-laki adalah ayam jantan yang perkasa. Ayam jantan 2 ekor, masukkan ayam betina, buat satu kandang. Sampai mati ayam jantan itu. Berdarah, dicakar, diinjak, dipatok. Mati ayam jantan, berkelahi untuk merebut satu ayam betina. Begitu ayam. Beda sama babi. 2 ekor babi jantan, masukkan satu babi betina, dibuatnya bertiga. Kalau tak percaya tes. Maka laki-laki adalah ayam jantan yang perkasa, tak bisa berbagi hatinya, tak bisa berbagi cintanya. Tapi ada laki-laki yang hatinya lapang, setelah perempuan itu taubat bisa dia terima. Mas, berat untuk kuakui, tapi aku sudah salah. Gak apa-apa, aku siap menerimamu, karena aku pun juga udah nikah siri 3 kali. Rasakan kau lah. Semoga Ustaz selalu sehat walafiat. Amin. Saya sehat. Banyak orang yang ragu kata saya sakit. Saya sehat. Jika seorang suami berkata kepada istrinya, saya tidak bisa lagi hidup bersamamu dan sudah tak suka lagi, apakah kata-kata itu termasuk talak? Talak terbagi 2. Talak soreh jelas, talak kinayah kiasan tak jelas. Ini termasuk talak soreh apa talak kinayah? Kinayah. Kalau dia jelas,
aku talak engkau talak satu. Talak itu cerai, bukan gini kan, itu tolak. Ku talak engkau talak satu, itu namanya talak sorry, jelas. Tapi kalau yang model begini, aku tak suka lagi padamu, maka perempuan wajib nanya, maksud Allah. Misalnya dia bilang, kau pulang aja lah ke rumahmu, atau dia katakan, aku mau muntah nengok muka kau. Maka jangan langsung diam, tanya dia, maksudmu. Kalau dia bilang ada niat tolak, maka jatuh talak satu. Aku sudah tak suka lagi, pulanglah ke rumah. Maksudmu? Enggak, aku nyuruh aja. Enggak jatuh, berarti enggak ada niat. Tapi kalau kata dia ada niat, maka jatuh talak satu. Talak satu masih bisa rujuk Pak Ustaz? Bisa. Limit waktunya berapa lama? 3 bulan. Kayak visa paspor juga. Kalau sebelum 3 bulan itu dia balik, rujuk. Cara rujuknya, datang aja sama dia. Makanya talak itu nggak boleh keluar rumah. Kalau laki-laki mentalak itu bukan berarti perempuan keluar rumah, tetap satu rumah, cuman beda kamar. Pas hujan balik lagi. Bilang sama dia, I back to you my darling. Ada balik. Tapi kalau sudah habis limit waktunya, masih bisa dia balik? Bisa. Cara baliknya akad ulang, karena waktu iddah namanya sudah habis. Macam nikah pertama kali dulu, ada mempelai laki-laki, ada wali, ada 2 saksi, ada mahar, ada ijab dan aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai sah. Itu namanya pengantin baru stok lama. Jelas? Talak 2 masih bisa balik, yang tak bisa balik talak 3. Makanya semarah-marahnya engkau jangan langsung talak 3. Ini ada laki-laki ini marah, menggelutar dia, aku talak 100. Talak 100 jatuhnya 3. Ku talak engkau sebanyak bintang di langit, jatuh 3. Kalau sudah jatuh talak 3, la tankihu fala tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghairah. Tidak boleh kau nikah dengan dia sampai dia nikah lagi dengan laki-laki lain. Hati-hati. Makanya laki-laki itu sebelum menikah mesti paham kursus pernikahan. Jangan asal-asal aja. Ini yang penting mampu, punya uang langsung nikah, nggak ngerti masalah. Akhirnya rupanya dia sudah talak dan dia tidak tahu talak. Sudah talak bola-balik. Asal marah talak. Lambat teh manis talak. Lambat sarapan talak. Lambat setrika talak. Rupanya anak-anaknya selama ini anak-anak zina, gara-gara tidak tahu hukum talak. Makanya belajar, ngaji. Tapi masyarakat jamaah Masjid Al-Huda ini semua saya yakin sudah ngaji insyaallah. Saya pernah baca hadis mengatakan apabila seorang suami melakukan perbuatan mungkar maka secara otomatis jatuh talak. Bagaimana implementasi hadis ini Pak Ustadz? Mengingat seorang istri tidak mengetahui perbuatan suaminya di belakangnya. Maksudnya gini, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan sholat secara nyata, secara jelas, secara sengaja, maka kafirlah dia. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat itu di internet. Siapa yang suaminya tak sholat otomatis fasakh. Pernah baca? Saya pernah dapat kiriman. Sekaligus pertanyaan, Ustaz, apakah kalau suami itu nggak sholat otomatis istri itu fasakh? Ada namanya tolak, laki-laki menceraikan perempuan. Ada namanya khulu, perempuan menggugat laki-laki. Ada namanya fasakh, hakim membatalkan pernikahan. Contoh, suami murtad. Dia bagus pertama nikah, tiba-tiba dia murtad.
maka hakim memfasah. Karena kalau suami murtad, istrinya tetap muslimah, maka hubungan mereka adalah zina, maka harus dipisah. Begitu juga tentang tadi sholat. Kalau dia meninggalkan sholat secara sengaja, secara sadar, pas ditanya, kamu nggak sholat mas? Ah, sholat buang-buang waktu aja. Maka itu sudah fasah. Hakim menjatuhkan, hakim mesti memanggil dia, dipanggil oleh wilayah hisbah. Ini sudah fasah. Kalau mau taubat dia, bersyahadat ulang, masuk Islam dia balik, baru bisa disatukan balik. Nah, ini hati-hati yang nampaknya sepele, remeh temeh. Bagi yang meyakini bahwa meninggalkan sholat secara sengaja itu adalah kafir, keluar dari agama. Tapi menurut Imam Nawawi, orang yang tidak sholat itu terbagi dua. Pertama, karena malas. Kalau malas tak sampai kafir, dia hanya fasik saja. Fasik artinya tetap Islam, cuma Allah tak beri hidayah pada dia. Itulah makna ayat Allahu la yahdil qaumal fasiqin. Kok kenapa gak sholat? Aku sebetulnya percaya ayat sholat. Terus kenapa gak sholat? Lagi malas aja. Nantilah udah agak-agak mati, mau mati sakit. Tapi kalau dia mengingkari, kenapa kamu gak sholat? Sebenarnya sholat itu gak relevan untuk zaman sekarang. Ribet sekali sholat itu. Ambil wudhu, buka kaos kaki. Coba kalau ibadahnya pejam mata, selesai kan enak. Wah, ini sudah menghina, bisa jadi murtad. Na'udzubillah.